Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki pelajaran tentang masalah fikih berkenaan dengan pembahasan ibadah korban. Dan kita mohon kepada anak-anakku, khususnya kelas 91, tepatnya jam 10 sampai dengan jam 11, kita menyampaikan mengenai masalah materi tentang korban dan akikah. Jadi korban dan akikah di sini, pengertian korban ialah kata berasal dari bahasa Arab karuba kurbanan wa kurbanan, yang artinya ialah mendekatkan diri atau mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Menurut istilah syariat Islam, korban itu ialah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai masalah korban ini termaktub di dalam surah Al-Kautsar yang bunyinya adalah inna a'taina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi hukum daripada korban adalah sunnah muakkad. Hukum daripada korban adalah sunnah muakkad. Orang Islam yang telah mampu menyembelih korban tetapi tidak mau melaksanakannya, ia tercela dalam pandangan agama. Rasulullah SAW menyatakan dengan artinya, sesungguhnya menyembelih korban itu tidak wajib tetapi sunnah dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian ulama juga menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Ini pendapat ulama dari hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Sedangkan sejarah korban itu sendiri bermula ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi pada malam ke-8 bulan Zulhijjah untuk menyembelih Ismail, putra yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim, menyampaikan kepada putranya, sungguh luar biasa, dan dilaksanakan. Pelaksanaan ibadah korban pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, tepatnya waktu duha, Nabi Ibrahim AS melaksanakan perintah Allah. Hari ke-10 tersebut dikenal dengan sebutan hari nahar, artinya hari menyembelih, ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya Nabi Ismail. Waktu penyembelihan korban waktunya pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya pada hari raya Idul Adha, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha atau hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Penyembelihan di luar daripada batas tersebut hanyalah penyembelihan biasa, bukan korban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya itu hanyalah penyembelihan untuk dirinya sendiri. Barang siapa menyembelih sudah sholat dan dua khutbah, maka telah sempurna ibadahnya. Hadis riwayat Bukhari dari Bara. Syarat binatang untuk korban, ya, jenis binatang yang sah untuk korban adalah jenis binatang ternak yang dipelihara atau diternakan untuk dimakan dagingnya. Binatang ternak tersebut contohnya kambing atau domba, sapi, kerbau, unta. Syarat daripada korban itu adalah pada binatang cukup umur, tidak cacat. Ketentuan umur binatang korban domba ialah sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau lebih, telah berganti gigi atau musnah. Kemudian sapi atau kerbau sekarang kurang lebih berumur 2 tahun. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 2 tahun.
onta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Demikian dulu penyampaian tentang masalah korban. Untuk intisal atau ringkasan daripada materi ini adalah apakah yang dimaksud akikah, masuk kepada akikah, apakah yang dimaksud akikah, kapan waktu pelaksanaan akikah, hewan apa yang digunakan untuk akikah, bagaimana hukum pelaksanaan akikah, apa perbedaan akikah pada bayi laki-laki dan bayi perempuan. Untuk kelanjutannya insya Allah kita lanjutkan tentang masalah akikah, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini terlebih dulu kita dapat menjalankan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan berberkah. Wabil khusus kelas 7. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhentinya mana buat?